Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada kembali dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita dan sampai selama-lamanya Tuhan ada buat setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya rindu melalui program Bible and Coffee ini kita tetap sama-sama terus tertanam dalam firman Tuhan. Sehingga apapun yang menghampiri hidup kita, badai, goncangan, masalah, pergumulan yang menghampiri kita menjadi orang-orang yang kuat karena hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, ya kan? Hidup kita tidak bergantung dengan apa kata orang tentang kita, dan hidup kita pasti bergantung dengan apa yang berasal daripada firman Tuhan. Nah, karena firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita, firman Tuhan adalah tuntunan dan arahan buat kita menjalani hari-hari hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk bantu bagikan kembali renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, karena saya percaya apa yang memberkati setiap kita juga dapat memberkati banyak orang, sehingga apa yang menguatkan kita, apa yang menuntun dan mengarahkan kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, yuk bantu bagikan kembali sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui tangan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari-hari hidup kami adalah di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut apapun yang menghampiri kami karena kami tahu segala sesuatu yang akan berjumpa dengan kami akan terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan, sebab Tuhan berada dan berjalan di depan kami, menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sampaikan sesuatu bagi kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid-muridnya untuk menginjil berdua-berdua, dan setelah mereka kembali maka mereka bersorak-sorai. Gitu kan, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita karena ada kuasa yang menyertai mereka. Itu sebabnya Yesus berkata lagi kepada mereka dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Yesus bilang begini bagi mereka, sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam nama Yesus dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam nama Yesus bagi hidup saya. Amin. Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dampaknya apa? Yesus bilang begini, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu kebanggaan kita ketika kita ada dalam tangan Tuhan, kita percaya apapun bisa terjadi menghampiri hidup kita, namun ada janji Tuhan Yesus yang mengingatkan kepada kita hari ini, tidak akan pernah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya yang dapat membahayakan kita. Wow, haleluya. Amin. Tidak akan ada yang membahayakan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah rumah tangga kah, pergumulan ekonomi kah, pergumulan sakit penyakit kah, Tuhan tahu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan izinkan memang hal itu untuk membentuk kita, untuk menuntun dan mengarahkan kita, untuk membuat kita melihat kemuliaan Tuhan, dan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hal itu perlu terjadi. Tetapi hal yang perlu kita ingat, tidak akan ada yang membahayakan hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi goncangan dalam bisnismu. Engkau sedang diomongin orang, digosipin orang. Engkau sedang dirancangkan sesuatu yang jahat dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami tekanan badai dari segala sisi kehidupanmu. Namun ketahuilah, hari ini Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya, tidak ada yang akan membahayakan hidup saudara dan saya. Engkau mungkin boleh diancam oleh karena engkau membela kebenaran. Engkau boleh mengalami tekanan
datang dari omongan kanan, omongan kiri untuk mengkhianatimu. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita untuk mendidik dan mendewasakan kita. Namun segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah tidak akan pernah membahayakan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kenapa ada kisah Ayub, ya kan? Saudara pernah dengar kisah Ayub ini? Bagaimana iblis meminta kepada Tuhan izin untuk menggocok Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan bilang, oke, hanya nyawanya engkau kasih, jangan engkau sentuh nyawanya. Semua digoncang, kesehatannya, ekonominya, keluarganya habis. Tetapi dia tetap aman dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa keadaan hari-hari ini yang kau sedang takuti? Apa keadaan hari-hari yang engkau pikir bisa membahayakan hidupmu? Ketahuilah, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah membahayakan kita. Karena Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab apa? Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya dicobai, diizinkan masalah, diizinkan kesusahan melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kita. Jadi kita pegang satu kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bahwa tidak akan pernah ada yang membahayakan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita percaya apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan buru-buru komplain, jangan buru-buru mengeluh, bersungut-sungut, aduh ikut Tuhan kok begini banget ya. Saya udah doa, saya udah puasa, saya udah ibadah, saya udah ini, tapi kenapa hal ini masih menimpa hidup saya? Calm down gitu loh saudara. Tenang aja dulu. Tuhan bisa pakai situasi, Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai orang jahat, Tuhan bisa pakai tantangan badai kehidupan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang perlu kita ketahui, segala sesuatu yang terjadi tidak akan ada yang membahayakan hidup saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tidak akan ada yang membahayakan saya. Karena Yesus yang memberikan jaminan itu pada saudara dan saya, maka Dia juga yang pasti menjaga hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat janji dahsyat dan luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kami. Sungguh semua karena ada campur tangan Tuhan. Sungguh di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya firman yang hari ini kami dengar, Tuhan tolong kami, ingatkan kami selalu. Apapun keadaan yang mungkin hari-hari ini mengancam kehidupan kami, apapun tekanan badai yang mungkin hari-hari ini membuat kami gentar, takut, namun hari ini kami dikuatkan untuk bangkit berdiri dan tetap berpengharapan bahwa dalam Yesus tidak akan ada yang membahayakan saya. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan agar tetap terus beriman, tetap terus percaya, sebab kuasa itu telah diberikan bagi kami, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Aba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengharapan, Tuhan beri damai, Tuhan beri tuntunan arahan. Kalau ada yang kehilangan pengharapan hari-hari ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilurmu menyembuhkan mereka yang sakit, karena kami percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah ingat akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang akan membahayakan hidup kita, karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati kita.